Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nigustiayu Mutiara Indriani, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pernafasan dan respirasi aerob, sekaligus membuktikan bahwa dalam proses respirasi aerob tersebut akan dihasilkan produk samping berupa CO2 dan H2O. Baik, langsung saja saya mulai. Kalian semua tahu tidak apa yang dimaksud dengan hakikat bernafas pada manusia? Secara sederhana, hakikat bernafas pada manusia itu adalah suatu proses masuknya udara pernafasan ke dalam tubuh yang mana nantinya akan kembali dikeluarkan dalam bentuk gas sisa. Sedangkan sistem pernafasan pada manusia itu adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Untuk proses masuknya udara pernafasan ke dalam tubuh itu biasa kita kenal dengan istilah inspirasi. Sedangkan proses pengeluaran gas sisa pernafasan biasa kita sebut dengan ekspirasi. Adapun organ-organ yang menyusun sistem pernafasan pada manusia yaitu yang pertama hidung. Hidung memiliki 3 fungsi utama. Fungsi pertama yaitu menyaring kotoran yang masuk pada udara dengan menggunakan silia. Fungsi yang kedua, melembabkan udara dengan menggunakan selaput lendir. Dan yang terakhir, fungsinya itu adalah menyesuaikan suhu udara yang masuk dengan menggunakan saraf-saraf penciuman atau pembuluh darah. Kemudian, organ yang kedua itu adalah faring. Faring merupakan daerah percabangan antara rongga hidung, esofagus, dan trakea. Pada faring dilengkapi juga epiglotis yang mana epiglotis tersebut bisa membuka dan menutup untuk mengatur jalur makanan dan udara pernafasan. Yang ketiga itu adalah trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan dan terletak di depan esofagus. Pada trakea terdapat silia yang menghadap ke atas dan selaput lendir untuk menyaring kotoran-kotoran yang lolos dari saringan hidung ke dalam paru-paru. Dan organ yang terakhir itu adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pada sistem pernafasan manusia. Dan paru-paru sendiri tersusun atas 3 bagian yaitu bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus ini merupakan percabangan trakea yang terletak pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian dari bronkus pada paru-paru kanan dan paru-paru kiri ini akan kembali bercabang membentuk bronkeolus. Dan terakhir, bronkeolus akan kembali bercabang pada setiap paru-paru membentuk alveolus, di mana alveolus inilah yang akan menjadi tempat berdifusinya oksigen ke kapiler darah sebelum oksigen tersebut menuju ke sel-sel yang membutuhkan. Selanjutnya, bernafas sangatlah identik dengan istilah respirasi. Respirasi sendiri memiliki pengertian yaitu suatu proses mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel tubuh. Jadi yang menghasilkan energi itu bukanlah bernafas melainkan respirasi. Respirasi dan bernafas ini memiliki pengertian yang berbeda tetapi tetap saling berhubungan. Dan kita bisa membagi respirasi ini menjadi 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama adalah respirasi aerob atau respirasi yang membutuhkan oksigen, dan yang kedua itu adalah respirasi anaerob atau respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Fokus pada respirasi aerob. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, respirasi aerob ini adalah respirasi yang membutuhkan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Adapun hasil energi akhir dari respirasi aerob berjumlah 36 energi ATP. Dan tahapan-tahapan pada proses respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis. Yang kedua itu adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Yang ketiga itu adalah siklus Krebs. Dan yang terakhir adalah sistem transfer elektron. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan-tahapan pada respirasi aerob sekaligus membahas mengenai hasil-hasil pada setiap tahapan tersebut. Untuk tahapan yang pertama atau tahapan glikolisis, glukosa akan diurai dan kemudian menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat tersebut akan masuk pada tahapan kedua atau dekarboksilasi oksidatif, yang mana nantinya akan dihasilkan kembali 2 molekul asetil koenzim A
2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya, 2 molekul asetil koenzim A ini akan masuk pada tahapan siklus Krebs dan akan menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Dan yang terakhir, energi-energi yang tinggi seperti NADH dan FADH itu akan diubah menjadi ATP di dalam mitokondria melalui sistem transfer elektron. Dan pada tahapan ini juga kita dapat melihat adanya hasil H2O pada respirasi aerob dengan menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir. Dan jika kita hitung, maka hasil bersih yang kita dapat dari proses respirasi aerob ini adalah 36 energi ATP sebagai produk utama dan 6 CO2 serta 6 H2O sebagai produk samping. Jika kita buatkan bagan kimia atau reaksi kimianya, maka yang kita dapatkan itu adalah C6H12O6 ditambah O2 itu akan menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi dalam bentuk ATP. Dan berdasarkan bagan atau reaksi kimia tersebut, di sini saya akan membuktikan bahwa respirasi aerob akan menghasilkan CO2 dan H2O melalui percobaan sebagai berikut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan respirometer untuk membuktikan bahwa dalam proses respirasi aerob itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan selama melakukan percobaan ini tentunya yang pertama adalah respirometer. Kemudian kita harus menyiapkan sendok kecil. Selanjutnya kita harus menyiapkan plastisin. Kemudian kita harus menyiapkan larutan eosin. Bahan berikutnya itu ada KOH. Setelah itu kita harus menyiapkan kapas dan yang terakhir kita harus menyiapkan jangkrik. Dan langsung saja masuk pada langkah-langkah percobaan. Untuk langkah pertama, lepaskan tabung respirometer dari penyangganya. Kemudian, masukkan sedikit KOH untuk mempercepat reaksi. Setelah itu, ambil sedikit kapas dan masukkan kapas ke dalam tabung respirometer. Kemudian langkah yang keempat, ambil 1 atau 2 jangkrik dan masukkan ke dalam tabung respirometer. Dan selanjutnya tutup tabung respirometer. Dan masuk ke langkah yang kelima, yaitu ambil plastisin dan tutup bagian tabung respirometer menggunakan plastisin agar tidak ada udara dari luar masuk. Setelah itu, ambil larutan eosin dan teteskan sedikit ke bagian ujung pipa dari tabung respirometer. Seharusnya di sini kita menggunakan suntikan atau pipet tetes, tetapi karena tidak ada alatnya, jadi saya memanfaatkan sendok yang sudah saya siapkan sebelumnya. Posisikan tabung secara horizontal dan letakkan ke dalam penyangga respirometer. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah memperhatikan pergerakan dari larutan eosin dan memperhatikan perubahan bentuk dari KOH. Jadi, setelah kita perhatikan, larutan eosin yang awalnya kita taruh pada bagian ujung dari pipet respirometer itu terus bergerak hingga ke bagian dalam dari tabung, dan hal ini menandakan bahwa serangga yang ada di dalamnya itu bernafas atau memerlukan O2 untuk proses respirasi. Dan dari hasil respirasi tersebut akan dihasilkan CO2 dan hal ini dibuktikan dengan perubahan bentuk dari KOH. Jadi yang awalnya
dalam bentuk kristal. Di sini kita bisa perhatikan bahwa KOH-nya itu mulai mencair akibat dari reaksi dengan CO2. Sedangkan hasil dari H2O itu dapat kita lihat jika kita membuka tabung respirometer ini. Nah, jadi jika kita perhatikan dengan jelas, pada bagian tutup tabung itu akan ada uap-uap air yang dibentuk dari proses respirasi. Dan di sekitar tabung juga akan terbentuk embun-embun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton video ini.